Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan citasi dan referensi dengan menggunakan reference manager, yaitu Zotero ya. Ya, jadi Zotero merupakan perangkat lunak gratis yang digunakan sebagai pengelola referensi otomatis dalam membuat tulisan ilmiah seperti artikel jurnal, proceeding, dan laporan penelitian, ya seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, di Indonesia ini yang familiar digunakan itu selain Zotero adalah Mendeley ya. Nah, Zotero ini juga bisa dimanfaatkan sebagai perpustakaan digital pribadi ataupun kelompok. Nah, dengan perangkat ini seorang penulis tidak perlu menulis citasi atau penulisan sumber kutipan di dalam isi tulisan dan menyusun referensi atau daftar pustaka secara manual ya, sehingga ini akan mempercepat proses penulisan dan menghindari ketidaksesuaian antara citasi dan referensi atau daftar pustakanya. Ya, untuk memanfaatkan Zotero, sistem operasi yang dibutuhkan adalah bisa menggunakan Windows ya, kemudian Mac atau sistem operasi di Macintosh ya, semacam Apple gitu, kemudian Linux. Nah, Zotero ini juga dapat digunakan secara plugin ya untuk aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Office Word ya, LibreOffice, dan Google Docs ya. Nah, saya langsung saja akan menjelaskan tentang cara instalasi Zotero ya. Yang pertama, silahkan kunjungi laman zotero.org ya, kemudian pilih download ya. Tampilannya akan seperti di bawah ini ya, silakan dilihat. Itu ada yang sekarang itu sudah versi 6 ya. Kalau untuk Windows silakan pilih di Windows ya, kemudian download ya. Nah, itu secara otomatis sistem akan mendeteksi sistem operasi yang Anda gunakan ya. Kalau Windows ya Windows, kalau Mac ya tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian Anda juga dapat memilih sesuai dengan sistem operasi Anda ya, bisa Win, Mac OS atau Linux. Nah, versi Zotero desktop yang terbaru saat ini adalah versi 6, berapa ya, saya lupa. Anda juga dapat memasang Zotero ini di iPhone ataupun iPad ya, melalui App Store ya. Nah, setelah Anda download, lalu setelah proses unduh selesai, langsung klik saja install dan next ya. Ikuti saja petunjuk yang ada di situ ya. Ini sama seperti proses download yang lainnya ya, jadi atau proses instalasi pada umumnya, sehingga silakan ikuti saja sampai proses instalasi selesai ya. Setelah selesai, install juga Zotero Connector ya, agar browser ya seperti Chrome, Safari, atau yang lainnya di komputer Anda dapat terkoneksi dengan perangkat ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara memasang plugin Zotero di Microsoft Word ya. Jadi agar tulisan Anda yang Anda tulis di Microsoft Word ataupun di LibreOffice ya atau Google Docs itu bisa terkoneksi dengan Zotero ya. Jadi ketika Anda
mau mencantumkan citasi itu dapat secara otomatis mengambilnya dari Zotero, maka perlu dilakukan proses instalasi untuk Zotero di Microsoft Word ya. Yang pertama, proses ini tidak perlu terhubung dengan internet ya, jadi caranya cukup mudah. Silakan buka Zotero yang tadi sudah diinstal ya. Kemudian di menu itu ada menu edit ya, di kolom yang kedua itu. Kemudian scroll ke bawah, yang paling bawah itu ada preferences ya, diklik saja preferences, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini. Kemudian klik di bagian site, lalu pilih yang word processors ya. Nah, di situ akan muncul Microsoft Word ya, dan di sini akan tertulis install Microsoft Word add-in ya, kalau memang belum terinstall. Nah, di komputer ini sudah terinstall, jadi di sini tertulis reinstall ya. Silahkan klik saja, kemudian oke. Nah, setelah selesai, maka tampilan di Microsoft Word Anda ya, ini akan seperti di bawah ini ya. Di menu tabnya itu ada tambahan Zotero di sini ya, yang dilingkari merah ini ya. Jadi di sini berarti aplikasi Zotero sudah terinstall atau add-in di dalam Microsoft Word ya. Baik, kemudian setelah terinstall, maka untuk menggunakan Zotero kita perlu membuka Zotero ya di dalam desktop ya. Di dalam desktop itu akan muncul icon Zotero, silahkan klik saja ya. Jadi silahkan klik Zotero, ikonnya berupa huruf Z atau Z ya, berwarna merah. Kemudian diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Karena ini sudah terisi ya, berarti my library-nya sudah ada isinya ya. Kalau belum ya masih kosong, jadi Anda bisa menambahkan folder di sini ya. Saya buka langsung saja ke Zotero yang saya punya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada tampilan folder my library atau perpustakaan saya. Nah, di sini sudah ada disertasi ya, kemudian ada ini tambahan saya sendiri. Kalau Anda mau menambahkan, bisa diklik bagian ini ya. Ya, ini new collection ya, silakan diklik saja. Misalnya Anda mau menambahkan file yang bisa Anda gunakan untuk skripsi ya, saya tulis di sini aja skripsi ya, kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini ya, ada folder baru berupa skripsi ya. Nah, lalu bagaimana cara Anda menambahkan file yang bisa berupa buku ya, bisa berupa artikel jurnal atau yang lainnya? Nah, Anda bisa menambahkan secara manual, kemudian bisa mengisikan identifikasi dari buku atau jurnalnya yang bisa berupa ISBN atau DOI ya, ataupun juga bisa langsung dari Chrome atau Safari ya, dari browser ya.
Yang pertama, kalau Anda mau menambahkan secara manual, itu di bagian ini ya ada icon plus ya, hijau ini, silahkan diklik saja ini ya, nanti akan muncul pilihan-pilihan ya. Jadi jika Anda mau memasukkan buku ya, pilih saja buku ya, misalnya seperti ini ya. Nanti ketik saja secara manual bukunya itu apa ya, misalnya buku tentang sastra Jepang seperti itu ya. Kemudian siapa authornya ya, authornya itu ditulis nama akhirnya dulu ya, nama akhirnya misalnya siapa ya, Tanabata misalnya. Terus ininya Ayumi misalnya ya. Terus silahkan ditambahkan ya metadata di bawah ini yang diperlukan ya. Ya, jadi biasanya kalau buku itu minimal ada judul buku, kemudian pengarang author ya, kemudian publisher ya. Publisher itu misalnya Gramedia seperti itu ya, Gramedia Pustaka Utama misalnya. Kota itu bisa ditambahkan, boleh juga tidak ya. Artinya karena publisher itu bisa jadi ada di banyak kota maupun banyak negara ya. Untuk saat ini seringkali juga bukan merupakan suatu hal yang wajib ada di daftar pustaka ya. Jadi kalau tidak dituliskan juga tidak apa-apa ya. Kemudian yang penting yang harus ada itu tahun, misalnya tahun 2020 seperti itu ya, silahkan diketik di sini ya. Jadi seperti itu ya. Kalau mau ditambahkan nama pengarang yang lain tinggal plus gitu aja ya. Misalnya ditulis Ayub Muhammad misalnya, itu juga boleh ya. Nah, ini tanpa di save pun ini sudah muncul di dalam daftar literatur yang ada di folder skripsi ya. Nah, jadi seperti ini. Itu secara manual ya. Kemudian cara yang kedua itu secara menuliskannya dengan identifier dari artikel atau bukunya ya, bisa berupa ISBN, DOI atau yang lainnya ya. Oh ya, sebelum lupa, untuk penulisan secara manual ini biasanya kita menggunakan secara manual karena memang mungkin bukunya itu tidak tersedia secara digital ya. Jadi kita hanya mempunyai buku secara print out ya, tidak ada digitalnya. Jadi kita tuliskan secara manual di sini ya. Nah, bagaimana kalau bukunya itu tersedia di dalam versi digital? Nah, bisa menggunakan cara yang kedua, itu dengan mengisikan ISBN-nya kalau kita tahu ya. Atau kalau artikel biasanya punya nomor identifikasi yang disebut DOI ya. Jadi silahkan dituliskan DOI-nya saja ya. Jadi misalnya kalau saya punya tulisan misalnya di sini ya, ada ini Deiksis bahasa Jepang itu punya DOI ya. Jadi biasanya artikel punya DOI
uh, bisa cari di dalam jurnal itu, misalnya di sini how to cite item itu biasanya ada. Nah, ini ada DOI di sini ya. Nah, ini di copy aja, di copy seperti ini, Ctrl C, lalu masukkan ke sini ya, enter. Nah, secara otomatis maka Zotero akan mencari kemudian memasukkannya di sini ya, kalau memang DOI-nya itu sudah benar dan aktif ada ya, sudah terdaftar di cross reference kalau nggak salah ya. Jadi di sini sudah masuk deiksis bahasa Jepang dalam studi linguistik gramatik. Nah, metadatanya pun sudah tersedia di sini ya. Ini ada authornya Saifuddin Ahmad ya, judul, abstrak, lalu ada nama jurnalnya ya, nama volumenya, isunya berapa, halamannya sudah lengkap di sini. Jadi enak sekali ya, kita bisa lebih menghemat waktu dalam hal ini. Untuk saat ini biasanya artikel-artikel jurnal maupun proceeding biasanya sudah mempunyai DOI semacam itu ya. Ya, itu dua cara yang bisa ditempuh dalam menambahkan file atau artikel ke dalam Zotero. Nah, cara yang ketiga itu juga cukup praktis ya. Jadi dengan menggunakan web connector yang tadi sudah kita download ya, sudah kita download. Jadi misalnya ini ada artikel saya yang lain ya, kita masuk ke file ini di jurnal yang sama, Japanese Research on Linguistic Literature and Culture ya. Ini merupakan jurnal milik program studi sastra Jepang Udinus ya. Nah, sudah masuk seperti ini, tinggal diklik kanan saja ya, diklik kanan di sini misalnya ya, bukan di artikelnya ini ya, tapi di luarnya di sini ya. Nah, ini sudah ada pilihan save to Zotero ya. Nah, pilih saja salah satu, misalnya ini ya, save to Zotero, klik. Nah, ini saving kemana ya, tinggal nanti di down gitu ya. Nah, ini seharusnya nanti akan sudah masuk di sini ya. Ini sudah masuk di sini ya, the concept and use of Aisatsu. Kita klik metadatanya, kita cek apakah sudah sesuai ya. Kalau belum sesuai ya nanti bisa bisa diedit ya dengan cara seperti ini ya, diklik ya. Ini kalau salah ya diganti seperti itu, dan tidak perlu di save ya, jadi langsung sinkron. Oke, begitu cara menambahkan file, artikel maupun buku ya ke dalam Zotero ya. Jenis filenya itu bisa bermacam-macam ya, tidak hanya artikel jurnal, tapi ini ada artikel conference paper ya, tesis ya. Kalau kurang ini bisa tambahkan di more di sini ya, bisa audio recording dan seterusnya, banyak sekali. Podcast pun bisa masuk ke sini ya. Nah, seperti itu. Juga bisa menambahkan melalui apa namanya, file ya,
file yang sudah ada di dalam komputer Anda ya. Jadi ya, ini saya ulangi dengan cara store copy of file ya di sini ya. Jadi silakan cari di folder yang menyimpan buku-buku atau judul-judul jurnal ya, dan nanti dipilih misalnya ini ya, implikator percakapan dalam studi linguistik ya, kemudian dipilih open. Nah, ini juga akan masuk ke sini ya. Ya, ini metadatanya seperti ini. Kalau tidak pas ya, nanti tidak sesuai, bisa diedit ya. Itu cara yang berikutnya ya, berarti keempat ya. Nah, saya kira tidak terlalu susah ya. Oke, berikutnya untuk bagaimana menggunakannya dalam rangka menulis citasi dan daftar pustaka ya. Oke, yang pertama, kalau Anda mau menggunakan Zotero ke dalam Microsoft Word, maka aplikasi Zotero itu harus terbuka dulu ya. Jadi sudah dibuka seperti ini, artinya ini terbuka. Kemudian kita masuk ke Word ya, dokumennya. Ini saya berikan contoh kecil saja ya, sedikit saja di sini ya. Dari misalnya tulisan Anda menulis di sini ya, misalnya bahasa merupakan alat representasi kognisi manusia ya. Jika ini merupakan kutipan ya, baik langsung maupun tidak langsung, yang diambil dari siapa gitu misalnya ya, atau kita contohkan diambil dari saya yang tadi sudah dimasukkan itu ya. Ya, klik saja di sini di tempat yang mau dimasukkan, lalu pilih Zotero ya. Ini Zotero ya, di sini ya, klik saja, akan muncul tampilan seperti ini ya. Klik add atau edit citation ya, citation, klik saja. Nah, kalau ada pilihan seperti ini merupakan gaya atau style ya dari citasinya. Kalau di FIB Udinus ini menggunakan American Psychological Association ya, versi ke-7. Jadi klik ini oke saja. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita tuliskan saja nama pengarang atau salah satu unsur dari judul artikel atau buku ya. Kalau kita tahu pengarangnya ya tulis saja pengarangnya, misalnya Saifuddin. Nah, ini sudah keluar ya, sudah muncul di sini ya. Jadi misalnya yang tadi kita masukkan itu ada implikator misalnya ya, kita klik saja. Nah, muncul seperti ini ya. Dan ini nanti yang akan tertulis di sini, ditulis citation ini ya. Jika akan menambahkan ya, atau menambahkan halaman ya, atau justru menghilangkan nama pengarangnya, itu diklik saja di sini, klik. Nah, jadi kalau akan menambahkan halaman ya tulis di sini, misalnya halamannya itu 12 misalnya ya. Ya, ini seperti ini, maka akan tertulis seperti itu ya tampilannya. Nah, ya, kemudian biasanya kalau saya
Kalau keep source sorted itu tampilannya kan seperti ini. Jadi saya menggunakan klasik ya, biar lebih mudah membaca keseluruhannya yang ada di situ, yang memilihnya juga lebih mudah ya. Ini tinggal di oke. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi jika di kalimatnya itu tidak tertulis nama pengarangnya, maka di citasinya harus dituliskan namanya ya. Kemudian jika di kalimatnya itu tertulis nama pengarangnya, jadi kalau Anda menuliskan nama pengarang, itu yang ditulis bukan nama lengkapnya ya, tapi hanya nama akhirnya saja atau nama keluarganya saja. Jadi di sini walaupun ini nama lengkapnya Ahmad Saifuddin, yang dituliskan di artikel atau deskripsi itu cukup nama akhirnya saja, Saifuddin gitu ya. Menurut Saifuddin, nah jika di sini merupakan kutipan ya, prosesnya sama seperti tadi, add ya, add kemudian Saifuddin ya, misalnya mau pakai yang ini misalnya ya, konteks. Nah ini muncul seperti ini ya, karena sudah tertulis Saifuddin berarti di kutipannya itu tidak boleh menggunakan nama lagi, harus dihilangkan nama pengarangnya ya. Klik saja di sini omit author ya, dicentang ini. Kalau tidak menggunakan halaman ya sudah, biarkan saja ya. Kita pakai classic view ya, ini akan muncul seperti ini ya. Lalu oke ya. Nah di sini hanya akan muncul tahunnya saja ya, karena memang nama pengarangnya sudah disebutkan di dalam kalimatnya. Oke. Nah berarti penulisan citasi sudah selesai ya. Kemudian oh ya, kalau mau menambahkan, ternyata citasinya tidak hanya satu gitu ya. Nah tinggal ditambahkan di sini ya. Jadi misalnya siapa ya, ya Saifuddin lagi misalnya, tapi dalam tulisan yang lain ya, misalnya Dexis gitu ya, ditambahkan seperti ini ya. Nah ini akan muncul ya. Kalau di sini juga mau ditambahkan halaman ya tambahkan saja, kalau tidak ya sudah, biarkan seperti ini. Kalau yang citasi yang kedua kan sudah ada halamannya tadi ya. Oke. Nah ini jadi Saifuddin itu ada 2 di tahun 2019 dan tahun 2020. Oke, mudah juga ya. Nah sekarang bagaimana menyusun daftar pustakanya atau referensinya? Ini juga sangat mudah, tinggal klik add bibliografi ini ya. Nah maka secara otomatis apa yang sudah tertulis di citasi yang ditulisan itu akan muncul seperti ini, dan urut ya, dan urut sesuai abjad. Ini kebetulan namanya sama semua ya, seperti ini ya. Itu ya kira-kira penggunaan reference manager ya untuk penulisan citasi dan referensi ya. Untuk tugas mata kuliah ini silahkan gunakan aplikasi ini ya. Jadi silahkan dicoba, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA group ya. Minasang gambatte kudasai, selamat mencoba dan mengaplikasikannya ke dalam artikel yang Anda tulis, dan juga untuk skripsi tentu saja ya.
Ya, semoga bermanfaat dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.